察觉，某种先天的生物本能，害得我头晕气喘。近吗？这里都是魔气啊！在此行伤天害理之事。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Hidden Secret Leader episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-39. Bagi yang baru bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 98. Kemarin, Chu Changsheng memberitahu kalau dirinya sudah tidak akan terlibat lagi dengan keluarga Su. Karena bagaimanapun, satu-satunya keluarga yang kini dirinya miliki hanyalah teman-teman dan juga gurunya dari Sekte Immortal saja. Perkataan itu sontak saja membuat leluhur Su marah besar dan berniat untuk menyerangnya. Akan tetapi sebelum itu kita malah dibawa kembali kepada Jiang Beichan yang akhirnya sadar juga. Ternyata adik ini sudah pingsan selama 3 hari. Namun selama 3 hari itu juga tidak ada satupun muridnya yang mencari keberadaannya. Hal ini pun sempat membuat Jiang Beichan sedih. Akan tetapi dirinya menyembunyikan hal tersebut dari pandangan Haitian dan Mujian. Mereka memberitahu mengenai Chu Changsheng yang belum kunjung kembali. Mendengar hal tersebut, jadi sistem pun segera mengirim mereka pergi ke tempat keluarga Su berada. Kedatangan Jiang Beichan dan yang lainnya sangatlah tepat waktu, karena Chu Changsheng hampir saja dibuat koit oleh keluarga Su. Keluarga Su menjadi sangat ketakutan ketika mengetahui mereka berasal dari Sekte Immortal, karena bagaimanapun kekuatan mereka ini sudah terkenal di seluruh dunia. Di yang berakhir, leluhur keluarga Su pun memberikan kunci naga biru yang mana kini Jiang Beichan sudah mengumpulkan 4 dari 5 kunci. Untuk mencari kunci terakhir sendiri akan diberikan kepada Gusiner. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Gusiner penasaran apakah saat ini gurunya sedang demam. Jiang Beichan tidak ingin memberitahu apapun dan hanya mengatakan kalau tadi itu merupakan reaksi dari surga. Berhubung tugas ini akan diberikan kepada Gusiner, jadi dia akan membawa Lin Xuan dan juga Su Xingyu. Alasan ia membawa mereka karena mereka ini adalah kelompok jahat dari Sekte Daur Immortal. Jiang Beichan merasa itu adalah ide yang sangat bagus. Karena orang jahat memang harus dihukum oleh orang jahat juga. Gusiner penasaran mengenai apa yang ia katakan. Jiang Beichan tidak membahas hal tersebut lagi dan meminta mereka untuk bersiap-siap pergi ke Sekte Jiuyang. Selain itu, ia memberikan nasihat untuk bersikap baik di sepanjang perjalanan. Setelah semua itu, kita pun dibawa ke sebuah hutan yang mana terlihat kalau Gusiner sedang melakukan pergerakan dengan hati-hati. Ini juga dilakukan oleh Su Xingyu. Hanya saja ia menanyakan apakah mereka ini perlu untuk berhati-hati. Gusiner memintanya untuk tidak banyak tanya karena dialah yang terbaik dalam melakukan misi seperti ini. Jadi mau tidak mau, Su Xingyu pun akan menuruti apa yang dikatakan oleh seniornya. Berbeda dari mereka, Lin Xuan terlihat tengah jalan santuy saja. Sampai akhirnya ia diperingati oleh Gusiner kalau mereka harus selalu berhati-hati karena mereka ini semakin dekat dengan Sekte Jiuyang. Entah kenapa, Su Xingyu ini merasa kalau Lin Xuan sedang tidak enak badan. Karena sikapnya berbeda daripada biasanya, Lin Xuan tidaklah membenarkan hal tersebut. Ia pun meminta Su Xingyu untuk pergi ke dalam dulu demi mencari pintu masuk ke Sekte Jiuyang. Sedangkan dirinya akan menyusul. Su Xingyu paham dan mulai menjelajahi jalan di depan untuk mereka. Di saat Su Xingyu itu pergi, Lin Xuan seketika saja merasa lega, yang membuat Gusiner yakin ada yang salah darinya. Karena Lin Xuan seharusnya baik-baik saja, namun mengapa ia malah berpura-pura sakit di depan Su Xingyu? Lin Xuan akhirnya menjelaskan kalau setiap Su Xingyu mengatakan sesuatu, dirinya itu merasa seperti duduk di atas peniti dan jarum yang menghantam punggungnya. Ini juga membuat pikiran taunya menjadi tidak stabil. Gusiner sepertinya sudah mengerti apa yang ia katakan. Tapi nyatanya Gusiner malah salah mengartikan, yang mana dia merasa kalau pada pandangan pertama Lin Xuan ini mengalami respon stres terhadap naluri biologis bawaan. Lin Xuan sangatlah terkejut mendengar hal itu, karena dia butuh waktu lama untuk menganalisis dan menyadari sesuatu. Yang mana sepertinya tubuh baik dan jahat itu pasti akan selalu direspon oleh tubuh iblis bawaan milik Su Xingyu.
Sebenarnya bukan itu yang Gu Xiner maksud. Namun apa boleh buat, Lin Xuan sudah berpikir seperti itu. Hanya saja ia merasa kalau Lin Xuan sama sekali belum memahaminya. Seharusnya senior itu mengingat mengenai ajaran guru mereka, yaitu untuk melatih diri kita sendiri, langit dan bumi, dan tidak lupa semua makhluk hidup. Jadi Lin Xuan itu harus menghadapi hatinya sendiri. 察觉，某种先天的生物本能。害得我头晕气喘。师尊啊，本心。 Sayangnya Lin Xuan masih salah paham karena dia malah berpikir Gu Xiner meminta dirinya untuk mengusir Su Xingyu. Dan kondisi seperti sekarang membuat Gu Xiner benar-benar merasa khawatir kepadanya karena latihannya tidak akan berjalan sebaik sebelumnya. Karena Lin Xuan akan terus merasa tertekan. Ketika Lin Xuan merasa kesal, Gu Xiner baru menyadari kalau Su Xingyu belum kunjung kembali. Alhasil mereka berdua pun menjadi penasaran dan akan melakukan pencarian kepadanya. Berdasarkan dan jejak kaki yang mereka ikuti, kemungkinan Su Xingyu itu masuk ke dalam sebuah gua. Takut hal buruk akan terjadi kepadanya, Lin Xuan mengajak Gu Xiner untuk melakukan pencarian. Hanya saja, baru beberapa langkah, Gu Xiner merasa kalau ada yang salah. Sepertinya perasaan Gu Xiner itu benar adanya. Karena muncullah asap ungu yang tidak mampu mereka lihat. Akan tetapi Lin Xuan malah merasa baik-baik saja setelah menghirup aroma kabut itu. Gu Xiner tahu betul kalau tempat ini dipenuhi dengan energi iblis. Ia bergegas mengajak Lin Xuan pergi walaupun dia itu tidak mencium apapun dari tempat tersebut. 近吗？这里都是魔气啊！ Di sisi lain, Su Xingyu ternyata telah masuk ke sekte Jiuyang. Ia agak bingung karena seharusnya tempat ini tidak memiliki celah dunia iblis. Namun mengapa ada begitu banyak energi iblis yang berkumpul? Hingga tidak lama kemudian ia mendengar sebuah keributan yang berasal dari beberapa penjaga yang memberikan siksaan kepada seorang pekerja yang terus dipaksa untuk menggali. Sepertinya mereka itu bertujuan untuk memanen energi iblis yang ada pada gua itu. Hanya saja efek dari energi iblis ini terlalu kuat dan membuat pekerja tersebut tidak sadarkan diri. Tapi penjaga ini terus memberikan siksaan kepadanya, hingga ia pun meminta untuk mengganti pria itu dengan budak lainnya. Su Xingyu bisa melihat dengan jelas kalau orang-orang itu berusaha untuk menggali celah dunia iblis. Guci yang dipegang oleh pria ini pun sempat terhempas, yang mana tentu saja membuat penjaga itu menjadi murka. Alhasil ia pun memberikan siksaan, namun malah membuat pria ini merusak gucinya lagi. Pria ini menjadi sangat ketakutan karena ia sudah membuat kesalahan sebanyak 2 kali. Penjaga ini sepertinya tidak akan memberikan ampunan karena 2 botol energi iblis sudah dia jatuhkan. Jadi satu-satunya bayaran atas perbuatan itu adalah dengan nyawanya. Tapi Su Xingyu langsung saja melancarkan serangan kepadanya dan membuat penjaga itu langsung meninggoy. Kocaknya, pria tadi bukannya berterima kasih kepada Su Xingyu, namun malah melaporkan keberadaannya yang membuat para penjaga lainnya pun berdatangan. Su Xingyu tidak mempermasalahkan hal itu, karena ia akan memberikan hukuman kepada para sekte jahat yang berani-beraninya melakukan kerusakan alam dan kedamaian. Para penjaga agak terkejut karena Su Xingyu kebal terhadap energi iblis. Tapi mereka tidak ingin terlalu memikirkan hal itu dan langsung saja melancarkan serangan kepada Su Xingyu. 竟然是他们凿开的！在此行伤天害理之事。 Di sisi lain atau lebih tepatnya di pintu masuk sekte Jiuyang, terlihat kalau Gu Xiner dan Lin Xuan sedang bersembunyi di dalam sebuah tong besar. Gu Xiner meminta Lin Xuan untuk tidak khawatir, karena dialah yang terbaik dalam hal semacam itu. Sebenarnya Lin Xuan itu memiliki perasaan yang buruk. Dan sepertinya itu akan benar karena siapa yang menyangka kalau sekte Jiuyang memiliki sistem deteksi, bahkan mereka bisa tahu kalau di dalam tong itu ada penyusup. Lonceng pun dibunyikan, tapi Gu Xiner malah yakin kalau itu adalah masalah lain dan bukan urusan mereka. Sayangnya, kepercayaan diri Gu Xiner dimakan oleh para penjaga untuk melakukan persembunyian. Dimanfaatkan oleh para penjaga untuk melancarkan serangan kepada persembunyian mereka. Alhasil Gu Xiner dan Lin Xuan pun dikeluarkan secara paksa. Mereka tentu kesal karena seharusnya para penjaga bisa mengeluarkan mereka secara halus dan tidak seperti ini. Para penjaga yang sedang ngebacot itu pun langsung saja diserang oleh Gu Xiner dan Lin Xuan. Mereka ingin pergi, tapi karena para penjaga terus saja berdatangan, Gu Xiner pun mencoba untuk melawan. Namun karena mereka menggunakan penutup gas, jadi serangannya tidaklah berguna. Alhasil mau tidak mau, Gu Xiner dan Lin Xuan pun masuk lebih dalam ke tempat tersebut.
Sesampai di sana, mereka dikejutkan dengan begitu banyak alat penyiksaan. Kushiner tahu betul betapa menyakitkannya alat-alat itu. Mereka yakin kalau Sekte Juyang pasti telah melakukan kerjaan yang tak akan termaafkan. Ia pun memukul alat penyiksaan tersebut, yang ternyata di dalam sana ada Su Xingyu. Lin Xuan begitu terkejut dengan kemunculannya itu. Ia pun berusaha untuk menyadarkannya. Su Xian menenangkannya karena semakin dirinya digerakkan, maka semakin sakit juga tubuhnya. Apalagi di belakangnya terdapat sebuah duri. Lin Xuan meminta Kushiner untuk menghentikan pendarahan pada tubuh Su Xingyu, karena lukanya itu ada di mana-mana. Dan bubuknya itu, Su Xingyu sempat tersadarkan. Lin Xuan pun berjanji kalau mereka akan membalaskan dendamnya. Jika mereka berhasil menangkap ketua Sekte Juyang, maka ia akan memasukkannya ke tempat penyiksaan yang sama seperti Su Xingyu. Bahkan ia akan hidup dan mematikannya sebanyak 20 kali. Mendengar semua itu membuat seseorang tertawa. Ia bernama Huang Eryang dan sepertinya merupakan ketua dari Sekte Juyang. Ia pun memberikan tantangan kepada Lin Xuan kepada mereka yang ingin menghabisi dirinya. Lin Xuan dan Kushiner pun mencoba untuk memberikan serangan, tapi hal itu masih belum mampu untuk menumbangkannya. Huang Eryang memberikan pujian kepada kemampuan mereka, tapi tanpa disadari Su Xingyu pun bangkit. Ini membuat Huang Eryang menjadi berhati-hati. Melihat kelicikan yang mereka miliki, membuat Huang Eryang menjadi tertarik. Ia meminta mereka apakah ingin bergabung dengan Sekte Juyang, karena dia yakin kalau kemampuan mereka akan berkembang pesat. Tentu saja mereka ini menolak, karena Sekte Juyang adalah sekte jahat dan merupakan perusak langit dan bumi. Huang Eryang tidak membenarkan hal tersebut karena Sekte Juyang adalah sekte formal yang sudah mendapatkan sertifikasi secara resmi oleh Aliansi Tiandao. Bahkan sistem sekte mereka sudah layaknya seperti perusahaan besar. Nyatanya itu cuma janji-janji palsu seorang atasan, karena pada akhirnya semua janji manisnya hanyalah sebuah bualan semata. Nah, sayang sekali episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.